Dongeng yang berjudul König Drosselbart ini ditulis oleh penulis terkenal asal Jerman yaitu Brüder Grimm atau Grimm bersaudara. Pertama kali, dongeng ini dipublish pada tahun 1812 dalam buku Kinder und Hausmärchen. Dan juga terdapat versi kedua dari buku ini yang telah dimodifikasi dan dipublish pada tahun 1819. Dongeng ini terdapat beberapa versi. Dalam versi keempat dari cerita ini menyatakan bahwa König Drosselbart harus menebak bulu dari suatu hewan. Namun, ia sengaja menjawabnya dengan salah lalu kembali lagi ke istana sebagai seorang pengemis. Menurut Ines Kühler-Zuch, narator dari dongeng ini ingin menyampaikan peringatan akan kesombongan dan kecerobohan dan ingin menekankan rasa rendah hati. Die Brüder Grimm merupakan kakak beradik yaitu Jakob Ludwig Karl Grimm dan Wilhelm Karl Grimm. Jakob lahir pada tanggal 4 Januari 1785 dan Wilhelm lahir pada tanggal 24 Februari 1786. Keduanya lahir di Hanau, salah satu kota di Jerman. Mereka merupakan dua orang akademik kebangsaan Jerman yang cukup terkenal karena berhasil menerbitkan kumpulan cerita rakyat dan dongeng. Mereka mendapatkan ide-ide cerita dari para petani dan penduduk kampung. Dalam menjalankan tugasnya, Jakob lebih banyak melakukan riset dan penelitian, sedangkan Wilhelm menyusun kata-kata dan menyajikan cerita tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Di suatu kerajaan, seorang raja memiliki putri yang manja dan sombong. Putri tersebut selalu merasa tidak cocok dan merasa tidak puas kepada setiap laki-laki yang ingin melamarnya. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan festival yang besar. Di situ banyak sekali pangeran-pangeran berbaris ingin melamarnya. Namun, putri tersebut selalu mencemooh setiap laki-laki yang ingin melamarnya. Ada seorang pangeran yang membuatnya tertawa. Dia menertawakan pangeran tersebut karena memiliki jenggot yang tebal dan berbentuk panjang layaknya paruh burung. Dengan kejam, putri tersebut menjuluki sebagai Raja Drosselbart. Pangeran tersebut pun pergi dan marah. Kemudian raja atau ayah putri tersebut marah karena putrinya selalu mencemooh orang lain. Dan ia bersumpah bahwa jika keesokan harinya ada seorang pria yang datang ke kerajaan, entah itu bangsawan ataupun petani, maka ia akan menikahi putrinya dengan pria tersebut. Keesokan harinya, terdapat seorang pria dengan pakaian yang kotor dan compang-camping sedang memainkan alat musik untuk menarik hati sang putri. Lalu, raja pun menikahi putrinya dengan pria tersebut. Kemudian, raja mengusir putrinya dan menyuruhnya untuk tinggal bersama suaminya. Saat dalam perjalanan menuju rumah pria tersebut, mereka melewati hutan, padang rumput, dan kota yang indah dan megah, yang sebenarnya merupakan milik dari Raja Drosselbart. Setelah melihat kekayaan dari Raja Drosselbart, putri pun menyesal karena telah mencemooh dan tidak menikah dengan raja tersebut. Setelah itu, akhirnya mereka berdua pun tinggal di rumah yang sangat kecil. Suaminya memperlakukan sang putri layaknya orang biasa. Setiap hari, sang putri harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah sendirian. Tetapi putri tidak mengerti tentang semua hal itu, karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewahnya dulu. Pada akhirnya pun, putri berjualan pot dan barang pecah belah di pasar. Walaupun dia malu dan takut kalau orang-orang dari kerajaan ayahnya melihat keadaan dia yang sekarang, tetapi dia tetap berjualan. Dia tidak memiliki pilihan lain karena dia tidak ingin mati kelaparan. Lalu suatu hari, seorang prajurit berkuda yang mabuk-mabukan menabrak dagangannya, dan semuanya menjadi hancur berkeping-keping. Putri pun akhirnya bekerja sebagai pelayan dan pembantu di kerajaan Raja Drosselbart, dan dia akan mendapatkan makanan gratis sebagai imbalannya. Suatu hari terdapat kabar bahwa Raja Drosselbart akan menikah dan mengadakan pesta yang sangat mewah di istana. Sang putri yang saat itu sedang bekerja di istana datang ke aula istana untuk melihat pesta tersebut karena penasaran. Tiba-tiba sang raja masuk ke aula istana dan mengajak sang putri untuk berdansa. Namun karena semua orang mencemooh penampilan sang putri, ia pun menolak untuk berdansa dengan sang raja dan segera meninggalkan aula istana. Namun Raja Drosselbart segera mengejar sang putri dan menghentikannya.
Pada akhirnya, Raja Droselbart mengaku bahwa selama ini ia menyamar sebagai seorang pengemis dan menjadi suami sang putri untuk memberikan pelajaran kepada sang putri dan juga menyadarkan sang putri akan kesombongannya. Akhirnya, sang putri merasa menyesal akan perlakuannya selama ini dan juga meminta maaf kepada Raja Droselbart. Akhirnya, mereka pun berdamai dan hidup sebagai pasangan suami istri yang bahagia selamanya. Tokoh utama dalam dongeng ini yaitu Raja Droselbart atau Kunih Droselbart dan juga Putri atau Prinsesin. Tokoh pendukung dalam dongeng ini yaitu Der Vater der Prinsesin atau ayah dari sang putri. Dongeng ini memiliki beberapa latar tempat, yaitu di kerajaan, di istana, di hutan, di rumah kecil, dan di pasar. Latar waktu dalam dongeng ini yaitu zaman dahulu karena menggunakan bentuk preteritum. Selanjutnya yaitu penokohan. Menurut KBBI, protagonis adalah tokoh utama dalam cerita atau tokoh yang mendukung cerita. Dalam dongeng ini, Kunih Droselbart atau Raja Droselbart merupakan tokoh protagonis. Selanjutnya, antagonis. Menurut KBBI, tokoh antagonis merupakan orang yang suka menentang atau bisa dibilang tokoh penentang cerita. Dalam cerita ini, tokoh antagonisnya merupakan raja atau ayah sang putri dan putri atau prinsesin. Pesan yang dapat kita ambil dalam dongeng ini yaitu sebagai manusia, kita tidak boleh merendahkan, mencemooh, dan mempermalukan sesama manusia. Termasuk dalam konteks ini yaitu mencemooh keadaan fisik seseorang. Karena fisik merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak dapat diubah. Selain itu, setiap orang juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, kami akan menganalisis dongeng ini berdasarkan teori yang telah kita pelajari. Teori pertama yaitu, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami dari hasil karya sastra. Salah satunya, karya sastra dapat diadopsi, dimodifikasi, atau dikembangkan lebih lanjut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dongeng ini, karena dongeng ini atau Kunih Droselbart telah diadopsi, dimodifikasi, dan dikembangkan dalam berbagai versi. Selain itu, dongeng ini juga telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk karya sastra lain, seperti drama dan juga film. Teori selanjutnya yaitu, para sastrawan dipengaruhi oleh tradisi, budaya, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Menurut kami, dongeng ini juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya pada zaman dahulu. Karena bisa kita ketahui bahwa karya sastra ini dibuat pada tahun 1800-an, di mana pandangan masyarakat terhadap wanita masih rendah dan juga pria masih dianggap sebagai pihak yang lebih dominan. Sehingga dalam karya sastra ini dicerminkan bahwa sang raja atau ayah sang putri mendominasi pengambilan keputusan sang putri dan memaksanya untuk menikah. Lalu, dalam karya sastra ini juga diperlihatkan secara tersirat bahwa seorang perempuan membutuhkan seorang laki-laki untuk berkembang. Dalam dongeng Kunih Droselbart ini, penulis menggambarkan sesuatu sesuai dengan cara Aristoteles menggambarkan sesuatu, di mana penulis menggambarkan sesuatu dari jenisnya, lalu ke perbedaan yang spesifik. Contohnya di bagian di mana sang raja atau ayah dari sang putri mengundang para pria yang belum menikah, dan ia mengundang pria-pria itu mulai dari raja, pangeran, bangsawan, bahkan sampai ke orang biasa. Di sini bisa kita lihat bahwa penulis menggambarkan sesuatu dari jenisnya, yaitu pria yang belum menikah, lalu ke hal yang lebih spesifik seperti raja, pangeran, bangsawan, dan orang biasa. Selain itu, di bagian di mana sang putri mengolok-ngolok para pria yang belum menikah ini, di situ juga dijelaskan bahwa pria itu ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu gemuk, ada yang terlalu tinggi dan terlalu pendek, dan lain-lainnya. Kemudian dalam cerita ini ada beberapa bagian yang membuat pembaca berempati sesuai dengan teori Dilthey, yaitu untuk memahami suatu teks, pembaca harus berempati dan menempatkan diri dalam teks tersebut. Contohnya, ketika Raja Droselbart mendapat ejekan dari sang putri karena memiliki jenggot yang tebal dan berbentuk panjang layaknya paruh burung, maka pembaca akan merasakan betapa sedih dan malunya mendapat ejekan seperti itu.
Lalu ketika sang putri sedang berjualan di pasar dan barang dagangannya hancur ditabrak oleh seorang pria yang sedang menunggang kuda, maka pembaca akan merasakan betapa marah dan sedihnya karena barang dagangannya hancur. Maka dengan begitu, sang putri tidak bisa berjualan lagi. Berdasarkan pengertian dari resepsion estetik, yaitu proses membaca antara teks dan pembaca tergantung dari latar belakang, budaya, dan masyarakat pembaca tersebut. Bisa disimpulkan bahwa latar belakang, budaya, dan lingkungan masyarakat pembaca sangat berpengaruh akan pandangan dan juga pemahaman pembaca dari suatu karya sastra. Karya sastra dongeng König Drosselbart yang ditulis oleh Bruder Grimm ini dipublish pada tahun 1800-an, di mana budaya saat itu masih beranggapan bahwa laki-laki sangat dominan dan juga perempuan belum bisa mengambil keputusannya sendiri. Sehingga sesuai dengan cerita dari dongeng ini, yaitu di mana sang putri dijodohkan dan juga sang putri tidak bisa mengambil keputusannya sendiri, mungkin akan dianggap lumrah jika pembaca pada saat itu, pada saat tahun 1800-an membaca dongeng ini. Namun kami sebagai mahasiswa yang hidup di zaman modern, kami memandang hal itu dengan berbeda, di mana saat ini perjodohan dan juga pemaksaan pernikahan bukanlah hal yang rumlah. Selain itu, kami juga beranggapan bahwa sang putri sebagai perempuan tidak memiliki kebebasan dan ayahnya mengambil alih hak dan keputusan sang putri yang di konteks ini yaitu memaksanya untuk menikah. Teori selanjutnya yaitu ciri-ciri dari literarische Texte. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa kiasan dan bahasa keindahan. Dalam dongeng ini terdapat kalimat über alle Maßen schön untuk menggambarkan kecantikan sang putri yang memiliki maksud sangat cantik atau sehr schön. Tetapi di cerita ini dijelaskan dengan indah tak terkira atau indah melebihi segala ukuran. Kata kiasan yang selanjutnya terdapat di bagian di mana Raja Drosselbart mengajak sang putri untuk berdansa, namun sang putri menolak karena banyak orang mengolok-ngoloknya. Di situ dijelaskan bahwa dass sie sich lieber 1000 Klafter unter die Erde gewünscht hatte. Artinya secara harfiah adalah sang putri lebih berharap untuk bersembunyi 1000 depa di bawah bumi daripada bertemu dengan orang lain, begitu. Namun tentu saja sang putri tidak benar-benar ingin bersembunyi 1000 depa di bawah bumi, tapi maksudnya di sini adalah sang putri lebih memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu dengan orang-orang karena penampilannya yang tidak terlihat seperti bangsawan, dan juga karena dia malu akan penampilannya itu.